Hai, perkenalkan nama saya Numi Cekaruba. Saya dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura, jurusan Gizi D4 semester 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Tujuan dari pembelajaran ini, mahasiswa mampu menjelaskan ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan ilmiah. Ejaan merupakan suatu aturan yang mengatur suatu tulisan, penulisan, unsur saran, afiksasi, dan kosakata dan lainnya. Sejarah awal ejaan bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa perkembangan, yaitu singkat oleh Bapak Pengembang dan Pembina Bahasa dalam Prakata yang ditulis melalui Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2016. Ditinjau dari sejajar penyusunannya sejak Peraturan Ejaan tahun 1901 berdasarkan rancangan C.H.A. van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi Gelar Soetan Mahapramo dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak internasionalkan. Pada tahun 1947, Suwandi, Menteri Pengacara Pendidikan Kebudayaan, menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947 nomor 264 BHG A bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diperkasai Menteri Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun pengaturan ejaan yang praktis. Perbedaan EYD dan EBI. Pada PUEBI halaman 5-6 diberi penambahan informasi pelafalan penggunaan diakritik untuk pengucapan pelafalan yang benar. Sebagai berikut, ini dapat digunakan jika ejaan kala ini dapat menimbulkan keraguan. Indonesia pada bagian keterangan mengenai huruf konsonan terhadap dua perbedaan, yaitu penghilangan keterangan dan penambahan keterangan. Pada EYD hanya terdapat 3 diftong. EYD menyatakan bahwa nama orang, badan, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan kecuali jika ada pertimbangan khusus dihilangkan. Penambahan penjelasan unsur nama orang, yaitu yang termasuk julukan ditulis dengan huruf kapital, misalkan jenderal, kancil, dan dewa. Jenderal J besar, kancil K besar, dan dewa D besar. Penambahan penjelasan unsur nama orang yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van. Itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Penambahan cara perbedaan unsur nama geografi yang menjadi bagian nama diri dan nama jenis seperti perihal dan kutipan berikut. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misal, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Penghilangan yaitu pulsual, ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan diperlukan sebagai kata Indonesia. Misal,
Negara itu telah mengalami 4 kali kudeta, korupsi diplomatika memperoleh perlakuan khusus. Latar belakang dan masalah. Kondisi kebahasaan di Indonesia diwarnai oleh satu bahasa standar dan ratusan bahasa daerah, ditambah beberapa bahasa asing terutama bahasa Inggris membutuhkan penanganan yang tepat dalam perancangan bahasa. Latar belakang masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap yang beragam terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia. Ada masalah, ada tujuan, dan lainnya. Ya, mungkin sekian dalam bahasa IED dari saya. Terima kasih.